topik kali ini kita akan kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Anak-anak di rumah silakan ambil sikap doa ya. Tutup matanya, tunduk kepala, lipat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang sudah melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami agar mempunyai kesungguhan di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pertama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kalian menyanyi sebuah lagu yang mungkin sudah kalian kenal ya. Lagunya Behold, Behold. Nah, mengapa Lause pilih lagu ini? Nanti soalnya waktu Lause cerita firman Tuhan itu ada ayat ini ya, ada ayat Behold, Behold. Behold, Behold itu artinya lihatlah, lihatlah ya. Jadi nanti ada ayat ini, jadi ada hubungannya ya. Tapi nanti Lause juga ajarkan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarinnya ya. Sudah Lause Indonesiakan dan Lause Mandarinkan ya. Jadi Behold, Behold. Anak-anak pasti bisa ya, kita nyanyi sama-sama. Ada gerakannya ya. Kalian kan, if anyone hear my voice itu artinya kalau ada yang mendengar suaraku. Kamu boleh ganti if any boy ya, jika ada anak laki-laki, if any boy hear my voice. Terus if any girl ya, jikalau ada anak laki-laki, jikalau ada anak perempuan yang dengar suaraku ya, karena masih anak-anak kan. Nah, kita ganti kata itu ya. Jadi behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. Behold, behold, I stand at the door and knock, knock, knock. If any boy hear my voice, if any girl hear my voice. Oke? Begitu ya kita nyanyi sambil menggerakkan ya. Sekali lagi. Belajar bahasa Indonesianya sama-sama teacher, sama-sama Lause sekarang ya. Bahasa Indonesianya itu kata-katanya adalah arti dari bahasa Inggrisnya sama persis. Ya, jadi kalau kamu mau tahu arti lagu yang Inggrisnya tadi, ini bahasa Indonesianya ya. Sama-sama nanti kalian lihat kata-katanya di layar ini, oke? Gerakannya sama. Gerakannya gimana? Behold itu lihat, lihat, lihat ya. Jadi kamu gerakannya ini. Terus aku berdiri di pintu, kamu peragakan kayak berdiri di pintu. Ketok, ketok, nok, nok, nok itu ketok, ketok. Jika ada dengar, ya kamu dekatkan tanganmu ke telinga ya. Jika ada dengar, dengarkan suaraku dan mau buka.
di sini bukanya buka pintu hati, maksudnya Tuhan Yesus yang mengetuk pintu. Jadi kamu tunjuk sini dan mau bukanya dari pertama kecil, kemudian besar, makin besar kamu bukanya ya, buka pintu. Dan ku mau masuk ya, ku kan masuk tuh lompat masuk gitu ya gerakannya. Oke, nanti yang Inggrisnya yang Mandarinnya juga sama gerakannya ya. Sekali lagi Indonesia. Mandarinnya. Kita nyanyi dalam 3 bahasa ya, satu-satu. Sudah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yang Mandarin dulu sebentar lagi. Satu kali lagi. Berturut-turut, satu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, dan yang paling akhir bahasa Mandarin. Setelah itu kita masuk dalam firman Tuhan. Oke? Behold, behold, kemudian lihat-lihat, kemudian kana, kana. Oke? 3 kali berturut-turut ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak tetap duduk yang tenang ya. Perhatikan baik-baik. Pause akan menceritakan kepada kalian dari Alkitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita berdoa sekali lagi. Nah, anak ambil sikap doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengar firman Tuhan.
Kami mohon Tuhan membuka hati pikiran kami untuk diisi dan diajar oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kali ini teacher akan Lause akan menceritakan ya kepada kalian dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Nah, ini adalah tentang surat kepada jemaat di Laodikia. Surat kepada gereja, jemaat itu gereja. Nah, gereja itu terdiri dari orang ya, bukan gedungnya ya, terdiri dari anak-anak juga. Nah, surat ini disuruh oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes untuk ditulis kepada jemaat di Laodikia. Nah, kalau menulis surat anak-anak kan tahu harus tulis dari siapa ya, kepada siapa. Nah, surat ini ditulis dulu ya, dibilang dulu dari siapa. Nah, Tuhan Yesus pesan nih kepada Rasul Yohanes, kamu tulisnya kayak gini. Dari siapa? Dari dia yang bernama Amin. Loh, siapa itu Amin? Ya, jadi di sini yang dimaksud Amin adalah Tuhan Yesus. Nah, hari ini kalian belajar nama lain dari Tuhan Yesus adalah Amin ya. Itu adalah sebutan gelar Tuhan Yesus Amin. Amin itu apa artinya? Amin itu artinya sungguh-sungguh, benar-benar, pasti. Kalian berdoa kan ada sebut amin kan? Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, itu arti dari amin, sungguh-sungguh ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan dirinya di sini amin ya. Dia juga mengatakan dia yang setia dan benar. Ya, setia dan benar. Hanya Tuhan Yesus yang setia dan benar. Dia satu-satunya Allah yang benar, yang setia. Dia menghukum orang dengan adil, dengan benar. Makanya artinya dia setia dan benar. Lalu suratnya dilanjutkan apa? Dia suruh ya Rasul Yohanes lanjut bilang, aku tahu pekerjaanmu ya. Aku tahu pekerjaan kalian. Maksudnya kehidupan kalian tuh seperti apa? Orang-orang Kristen di Laodikia itu seperti apa? Dia bilang, aku tahu seperti gini loh. Kalian itu tidak dingin, tidak panas. Apa artinya tidak dingin, tidak panas? Nah, saya kasih tahu ya. Tidak dingin, tidak panas itu artinya suam-suam kuku. Kamu pernah nggak minum air hangat yang suam-suam kuku? Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin ya. Nah, Tuhan Yesus bilang aku tahu itu. Dan Tuhan Yesus bilang dia nggak suka loh. Aku nggak mau kalian itu suam-suam kuku. Nggak mau. Kalau kamu mau dingin-dingin, kalau kamu mau panas-panas, nggak usah di tengah-tengah. Nah, terus Tuhan Yesus bilang apa lagi di dalam suratnya itu? Kamu tulis, Yohanes bilang, karena kalian itu suam-suam kuku, aku nggak suka. Aku akan memuntahkan kalian. Anak-anak tahu nggak? Memuntahkan tuh artinya tanda apa? Tanda jijik. Kalau kamu melihat sesuatu yang jijik, kamu bisa muntah ya. Melihat mencium sesuatu yang bau, busuk, kamu bisa muntah. Nah, Tuhan Yesus bilang sama mereka seperti itu loh. Orang Kristen di Laodikia, kalau kalian suam-suam kuku, aku jijik. Nah, anak-anak harus tahu ya, zaman sekarang orang Kristen termasuk anak-anak juga bisa suam-suam kuku. Apa artinya? Artinya itu suka berkompromi dengan dunia. Nah, anak-anak tahu nggak? Kalian berkompromi dengan dunia apa? Kalian tuh mau pergi ke gereja, ya, mau sepertinya panas nih semangat, tapi tetap mau dunia, masih mau main game, ya, masih mau nonton, ya, masih mau apa? Berbuat dosa, ya, berbuat jahat, ngomong kotor, ya, mencuri, menyontek dan sebagainya masih mau. Nah, itu namanya suam-suam kuku, mau, masih suka hal-hal dunia, tapi tetap aja ke gereja, nggak sungguh-sungguh. Itu artinya suam-suam kuku, ya, masih kompromi dengan dosa, dengan dunia. Anak-anak juga sering begitu loh. Kalau diajak temannya ya pergi, ya, menonton, tinggalkan ibadah mau, ya, diajak
temannya menyontek, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik, berbohong, mau. Boleh nggak begitu? Tidak boleh. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Sama orang yang suam-suam kuku, Tuhan Yesus itu jijik. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalian itu juga ya, orang-orang Kristen di Laodikia itu termasuk juga ya untuk kita, karena surat ini sudah ditulis buat kita juga, ya. Jadi bukan hanya kepada jemaat di Laodikia berlaku untuk kita juga. Dia bilang, kalian tuh bilang, aku ini kaya. Nah, memang orang-orang di Laodikia, orang Kristen tuh kebanyakan kaya, banyak uang ya, karena kota Laodikia itu kota yang bisnisnya banyak, ya, menghasilkan wool dan sebagainya. Mereka banyak uang memang secara fisik, ya. Terus mereka juga bilang, kami ini tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalian pikir kalian kaya, sebenarnya kalian itu miskin. Kalian itu melarat, ya, malang, ya, buta dan telanjang. Apa maksudnya? Apakah mereka tidak berpakaian? Tidak. Maksud Tuhan Yesus adalah kalian itu pikir kalian sendiri kaya, banyak uang ya, banyak materi, banyak benda, banyak barang. Tapi sebenarnya kalian itu miskin rohani, ya, rusak rohaninya, ya, betul-betul rusak, malang, miskin di hadapan Allah. Rohaninya tidak kaya, maksudnya. Lalu dia bilang apa? Dalam surat itu, nasihatkan. Tuhan Yesus suruh Rasul Yohanes, nasihat aku nih dari Tuhan Yesus untuk mereka apa? Harus, karena kondisi kalian yang miskin rohani, kalian harus beli emas dariku. Wah, mereka disuruh beli emas dari Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Apakah Tuhan Yesus jual emas? Anak-anak suka emas gak? Banyak orang suka emas karena emas itu mahal. Nah, artinya emas itu adalah barang yang mahal, lambang ya. Maksud Tuhan Yesus itu hanya melambangkan satu kekayaan, kemuliaan, kekayaan rohani. Jadi untuk mendapatkan kekayaan rohani harus dapat dari Tuhan Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus bisa jual ya, terus kamu bisa beli ya, kamu cari uang banyak ya, terus kasih uangnya ke Tuhan Yesus kasih kamu kaya rohani. Seperti kasih kamu emas. Bukan ya. Karena kita tidak bisa membeli, tetapi kita harus berkorban untuk menuntut kerohanian kita maju, ya, untuk menuntut supaya kita semakin kaya rohani. Terus Tuhan Yesus nasihatnya apa? Beli emas dari dia. Terus apalagi beli dari dia? Pakaian putih. Nah, pakaian putih artinya apa? Ini lambang juga, artinya kesucian. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita pakaian putih. Darahnya itu yang bisa menyucikan dosa kita. Hanya Dia yang bisa menjubahkan kita pakaian bersih. Artinya memberikan kita apa? Kesucian, ya, membersihkan dosa-dosa kita. Terus apalagi Tuhan Yesus bilang beli dari Dia? Tadi emas, kemudian pakaian putih, kemudian apalagi? Minyak untuk memoles mata kalian. Kenapa mata mereka? Nah, orang-orang Kristen punya mata itu biasanya sudah kotor ya, melihat dosa ya, suka berbuat dosa, itu harus dikasih minyak dari Tuhan Yesus supaya bisa melihat yang rohani, bisa membaca yang rohani. Jangan setiap hari main game aja ya, baca hal-hal dunia, tak pernah baca firman Tuhan. Nah, untuk membersihkan minyak yang bisa membersihkan mata anak-anak itu apa? Firman Tuhan. Kamu harus baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ya, itu yang dari minyak dari Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan. Nah, setelah saya sebut itu, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus tuh mengasihi orang Kristen yang di Laodikia, mengasihi kita, mengasihi anak-anak. Kalau dia mengasihi, dia mau tegur, dia mau hajar, dia mau pukul pakai lidi. Kalau orang Kristen itu berbuat dosa, tidak mau dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus akan hajar. Seperti juga anak-anak. Kalau anak-anak di rumah tidak mau mendengar kata-kata dari papa mama kan pukul kamu, hajar kamu pakai lidi, ya enggak? Nah, itu artinya dia mengasihi kamu, papa mama mengasihi kamu, baru dia mau menghajar kamu, memukul kamu. Demikian juga Tuhan Yesus.
Dia mau menghajar orang Kristen, ya, menegur orang Kristen karena dia mengasihi orang Kristen, mengasihi anak-anak. Nah, supaya apa? Tuhan Yesus bilang, kalian itu supaya mau apa? Bertobat. Nah, bertobat artinya apa, anak-anak? Bertobat itu artinya kamu mau percaya Tuhan Yesus. Kamu mau menerima Tuhan Yesus, mengaku dosa dan tidak mau berbuat dosa lagi, berbalik. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Dulu kamu misalnya suka dosa, ya, suka menyontek, suka marah, ya, suka ngomong kotor. Sekarang nggak mau lagi. Nah, itu artinya bertobat. Nah, kemudian setelah itu di ayat 20 Tuhan Yesus bilang, lihatlah aku mengetok pintu. Nah, ini lagu yang kita nyanyi tadi. Dia bilang, behold, lihat, aku berdiri di pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia makan bersama-sama dengan aku. Itu artinya Tuhan Yesus mengasihi, dia bukan hanya mengasihi sekelompok orang, ya, orang Kristen di Laodikia, terus orang Kristen secara ramai-ramai, tapi dia mengasihi orang satu persatu loh. Setiap anak-anak dia kasihi loh, ya. Dia datangin satu persatu ke dalam hatinya. Siapa yang bisa datang ketok pintu hati? Hanya Tuhan Yesus. Dia bisa datangin kita secara pribadi loh. Dia ketok pintu hati kita. Kalau kita mau buka pintu kasih dia, ya, makanya kalau kita mau buka, dia akan masuk dan dia akan tinggal di dalam hati. Makanya ayat tadi penting, ya. Wahyu 3:20 dia bilang, lihatlah aku berdiri di pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan dia, artinya Tuhan Yesus mendatangin anak-anak, mendatangin setiap orang itu secara pribadi loh. Dia ketok pintu hatimu. Nah, anak-anak di rumah mau buka hati untuk Tuhan Yesus? Mau, ya? Kalian nyanyikan terus lagu itu, kalian harus buka pintu hati. Nah, setelah itu baru Tuhan Yesus bilang, barang siapa menang. Dia selalu, 7 surat itu dia selalu bilang barang siapa menang, ya, dia akan duduk di atas tahta. Barang siapa itu artinya satu orang loh, anyone, ya, seseorang, ya. Siapapun dia, maksudnya siapapun, satu orang pun saja, kalau dia menang, dia akan duduk di atas tahta bersama Tuhan Yesus memerintah. Seperti Tuhan Yesus duduk di atas tahta memerintah bersama Bapa di surga. Jadi siapa yang menang atas dunia? Siapa yang mau membuka pintu hati, ya, yang mau bertobat seperti yang Tuhan Yesus sudah nasihatkan, yang mau membeli kekayaan rohani, kemurnian dan pakaian putih, kemudian yang mau membeli minyak untuk memoles mata kita, dia itu menang, dia bisa duduk di atas tahta yang memerintah jadi raja bersama Tuhan Yesus pada saat nanti Tuhan Yesus datang kembali memerintah 1000 tahun lamanya. Dan yang terakhir, dia menutup suratnya, dia mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar kata-kata Roh kepada jemaat-jemaat. Selalu ditutup dengan itu, ya, siapa bertelinga. Nah, siapa manusia yang tak punya telinga, yang tak bisa dengar? Hanya orang tuli. Tetapi orang tuli pun bisa mengerti firman Tuhan zaman sekarang karena mereka belajar bahasa isyarat. Jadi semua orang yang bisa mengerti, dia harusnya mendengar perkataan ini, mendengar firman Tuhan maksudnya. Nah, itulah ajaran firman Tuhan hari ini kepada anak-anak. Jadi anak-anak perlu ingat, ya, ayat yang paling penting yang kita nyanyi tadi, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu setiap anak-anak, dia mengetok pintunya, ya. Maksudnya apa? Apa kamu dengar tok 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 terus setiap hari? Tidak, maksudnya kamu mendengar, ya, tentang Tuhan Yesus, dia mati untuk kamu, ya, dia dikuburkan, dia bangkit, ya, dia menampakkan diri, dia mau mengampuni kamu mau buka hati, kamu mau percaya. Nah, itu artinya kamu mau membuka pintu.
Dia sudah mengetok, kamu mau buka pintu dan kamu terima, kamu percaya, maka dia akan tinggal di dalam hati kamu, dia akan makan bersama-sama kamu. Oke? Nah, cerita Lause sampai di sini kita akhiri dengan doa. Anak-anak di rumah, mari kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan tentang surat kepada jemaat di Laodikia, dan kami mohon Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan di dalam hati kami agar kami boleh mengingat dan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.